Oke, saya share dulu materinya ya. Materinya mana deh? Oke, stop share. Sorry, saya screen-nya lewat ya. Nah, oke. Baik, tadi sudah sempat saya tanya, ya. Sempat saya tanya, apa namanya, dan ternyata latar belakang dari 5 pertama saja sudah beda semua, ya. Untuk itu, biar menyamakan persepsi ya, biar menyamakan persepsi, saya juga akan tentunya sedikit eh, merefresh apa mata kuliah ini. Jadi namanya kan ekonometrika terapan. Oke ya. Sebetulnya ekonometrika sendiri itu apa gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat eh, pendefinisian dari bukunya Damohjal Gujarati ini, yang ini eh, sementara edisi ke berapa nih, kelima kalau salah, dia bersama dan Don Porter ini ya. Kalau awalnya cuma Gujarati sendiri, kayak Gujarati itu seperti kitab sucinya yang banyak diacu oleh mahasiswa kalau belajar ekonometrika gitu ya. Oke. Nah, jadi sebagaimana didefinisikan di sini, saya klik dulu biar sudah jelas ya. Ya. Bahwa ekonometrika itu ya kalau kita lihat di sini semacam pandangan bahwa bagaimana peran dari ekonomi ini, ya, ekonomi ya, ilmu ekonomi. Kalau economics itu bahasa Inggris yang berakhiran ICS ini artinya ilmu ekonomi ya, ilmu ekonomi. Lalu ini banyak yang sedang ngantri masuk ya. Nah, sudah. Oke. Yang tentunya di sana juga terdapat teori-teori statistik yang berkaitan dengan data-data ekonomi ya. Oke. Nah, tujuannya apa untuk di sini untuk mensupport bagaimana pembentukan model itu secara empiris berdasarkan data. Jadi ekonometrika juga didefinisikan sebagai analisis kuantitatif. Jadi analisis yang menggunakan data-data, angka-angka ya, dari fenomena ekonomi berdasarkan pengembangan yang bersamaan antara teori dan pengamatan atau observasinya ya. Kemudian ekonometrika juga sementara juga bisa dikatakan sebagai, kalau ini cara pandang ilmu sosial di mana alat-alat sebagaimana teori ekonomi. Jadi kalau nanti resikonya karena sudah nyemplung ke magister ekonomi terapan juga yang bukan ekonomi terapan atau yang bukan ekonomi harus belajar ekonomi, mau nggak mau kan begitu ya. Jadi selain teori ekonomi juga ada matematiknya, ada statistiknya ya, yang diterapkan untuk menganalisis fenomena-fenomena ekonomi. Jadi ekonometrika ini bisa dikatakan sebagai gabungan 3 ilmu, yaitu ekonomi, matematika, dan statistik. Ya. Ekonometrika juga berkaitan dengan penentuan hukum ekonomi secara empiris. Hukum ekonomi secara empiris. Nah, kira-kira gitulah. Jadi ekonometrika ini pelajaran dari tiga ilmu. Selain ekonomi, matematiknya ada statistiknya. Oke. Nah, kenapa ini sebagai disiplin ilmu tersendiri ekonometrika ini? Kira-kira ya. Nah, karena dari teori ekonomi itu kan umumnya eh, secara umum teori ekonomi itu menyangkut pernyataan-pernyataan atau hipotesis-hipotesis yang sifatnya kualitatif. Ingat ya, kualitatif. Kebanyakan, mostly itu kebanyakan sifatnya kualitatif.
Kualitatif itu tidak menyebut besarannya, tetapi misalnya begini, jika harga naik maka permintaan turun. Naik, turun itu kualitatif. Oke? Yang tidak bisa Nah, dapat dihitung gitu ya, Pak. oke, ya, tolong mic-nya ya. Oke. Kemudian sementara peran matematika di situ, khususnya matematika ekonomi itu digunakan untuk mengekspresikan teori ekonomi yang tadinya kualitatif tadi menjadi bentuk matematis. Menjadi bentuk matematis. Naik turun tadi ya, karena ini jika harga naik maka permintaan turun kan itu kan. Nah, itu dibuat dalam pernyataan matematis, ya. Oke. Nah, sementara statistiknya itu berkaitan dengan bagaimana nanti data itu dikumpulkan, data itu diproses, data itu dipresentasikan, ya, baik dalam bentuk tabel ataupun gambar-gambar, diagram-diagram gitu ya. Oke. Nah, data ekonomi yang seperti apa? Banyak. Pokoknya data ekonomi yang berkaitan. Misalnya kan, nah ekonomi kan luas ini. Masalah GNP, masalah pengangguran, ya, masalah pekerjaan, masalah harga, dan sebagainya. Itu berkaitan dengan semuanya ekonomi. Ya. Oke. Nah, bedanya nih, dalam ekonometrika itu, data itu diperoleh dari pengamatan, dari observasi. Ini sebagaimana data-data yang berkaitan dengan misalnya teman-teman di BMKG gitu, di BMKG sebagai meteorologis. Ya. Apakah data mengenai cuaca dan sebagainya itu datanya data observasi, apalagi gempa dan sebagainya data observasi, bukan data hasil sebuah percobaan. Ya. Kan ada penelitian itu yang sifatnya eksperimental atau percobaan. Kalau misalnya disetel nih, kalau pupuknya segini, apa namanya, yang lain, variabel yang lain, misalnya jenis tanamannya atau varietas padinya ini dan sebagainya, itu kira-kira nanti hasilnya berapa? Itu eksperimental. Ya. Nah, jadi data-data yang berkaitan dengan ekonometrik itu sifatnya diperoleh dari pengamatan, dari observasi, tidak dari karena suatu percobaan, bukan dari eksperimental. Ya. Oke. Nah, bagaimana metodologi? Karena metodologi itu, logos itu ilmu ya, jadi metodos logos itu ini berkaitan ilmunya. Nah, ilmunya. Metodologi ekonometrika. Ini sama halnya kalau kalau berkaitan dengan metodologi penelitian ya. Ini bagaimana para ekonometrisi, ya, kalau orangnya ekonometrisi, ya, itu menganalisis suatu permasalahan ekonomi gitu ya, suatu permasalahan ekonomi. Nah, tetap saja ini urutannya sama seperti bagaimana meneliti. Yang pertama kita membuat sebuah teori atau hipotesis, membuat pernyataan ya, tentang teori atau hipotesis. Ya. Nah, berikutnya ini teori hipotesis tadi, misalnya jika harga naik maka permintaan turun. Itu kan kebanyakan teori ekonomi sifatnya kualitatif. Ya. Terus itu dispesifikasikan. Kalau begitu model matematisnya seperti apa? Model matematis dari teori yang dikembangkan ini seperti apa? Nah, berikutnya kalau sekarang begini, lebih spesifik lagi kalau dikatakan ada datanya, kita membuat model ada datanya, ya. Nah, sehingga data tersebut harus diperoleh. Tadi karena berhubungan dengan harga dan permintaan, ya berarti kita harus mengumpulkan harga dan permintaan. Ya. Mengenai objeknya ya terserah, misalnya harga kopi, permintaan kopi, gitu kan. Nah, yang lain. Setelah itu kan tadi dikatakan naik turun. Jika harga naik, maka permintaan turun. Naik seberapa, turunnya seberapa. Ini nanti kita
perlu mengestimasi parameter dari model ekonometrik itu. Ya. Setelah diestimasi, kita kadang perlu menguji apa benar naik, apakah naiknya signifikan gitu ya. Apakah kalau misalnya harga kopi itu naik gitu, maka permintaan kopi akan turun gitu. Apakah turunnya signifikan gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan istilahnya modelnya itu, umumnya model itu digunakan untuk bisa prediksi, ya, bisa estimasi atau bisa forecast. Nah, bedanya kalau forecast itu ke depan. Jadi waktu yang akan datang kalau forecast. Kalau predik itu tidak harus. Ya. Nah, selain itu bisa jadi kalau tidak digunakan untuk forecasting atau prediction itu digunakan untuk kebijakan, ya, analisis kebijakan untuk kontrol, ya. Jadi bukan kalau biasanya variabel yang mempengaruhinya diketahui berapa, yang dipengaruhinya berapa. Kalau ini variabel yang dipengaruhinya yang ditentukan sehingga bisa diketahui kalau begitu variabel yang pengaruhinya harus berapa. Itu kalau nomor 8, kalau kontrol, ya. Nah, ini sebagai teladan misalnya. Ya. Sebagai teladan, ini apa yang disebut dengan teori Keynes. Jadi kalau di ekonomi itu ada paham-paham kan, ada paham Keynesian dan sebagainya ya. Bagaimana itu juga ada paham-paham dalam ilmu saya, di ilmu statistik itu juga ada paham Bayesian gitu ya. Nah, ini Keynes, teori Keynes. Teori Keynes ini kira-kira bunyinya begini. The fundamental psychological law, ya. Ini ya. As a rule and on average, as a rule sebagai suatu kira-kira aturan dan secara rata-rata, Menaiki. increase their consumption. Jadi orang itu cenderung akan menaikkan konsumsinya kalau income-nya bertambah. Ya, ini teori Keynes mengatakan begitu. Tapi tidak berhenti di sini. Tetapi, ini ada but-nya ya. Tetapi, but not as much as, tidak sebesar income-nya. Jadi pertambahan konsumsi ini, ya, jadi konsumsi bertambah kalau income-nya bertambah, tetapi tidak sebesar pertambahan tersebut, tidak sebesar income. Kita paham ya? Ya, itu bunyinya, bunyi potongan hukumnya, bunyi potongan Keynes-nya bunyinya begitu. Ini hukum psikologi, ya, psikologi dasar. Nah, jangankan begini, kadang-kadang baru diumumkan bulan depan ada kenaikan gaji, itu aja mungkin sudah ada efeknya, ya. Nah, dari secara ilmu ekonomi itu ada terminologi namanya MPC atau marginal propensity, ya, propensity to consume, ya. Ini mempostulatkan ini namanya MPC atau bahasa umumnya laju perubahan konsumsi, untuk satu unit, misalkan katakanlah $1 atau per Rp1.000 gitu ya, pernya terserah ini per berapa gitu ya. Dalam perubahan pendapatan income ya lebih besar dari 0 ya. Jadi lajunya itu lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 1. Kenapa harus kurang dari 1? Karena ini ada bunyinya. But not as much as, ya. Tetapi tidak boleh sama dengan atau melebihi, ya, melebihi dari, ya, kenaikan income-nya. Sama dengan aja nggak boleh, apalagi melebihi. Jadi harus lebih kecil dari 1. Ya, harus lebih kecil dari 1, ya. Itu MPC. Jadi ini istilah dalam ekonomi, marginal propensity to consume. Kalau konsumsi berupa 1 unit ini laju perubahan konsumsi dalam unit karena perubahan income. Itu lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 1.
MPC-nya. Jadi MPC lebih besar dari 0, kurang dari 1. Itu yang pernyataan dari Keynes-nya. Nah, jadi secara matematik, ini peran matematikanya, peran matematikanya yang berkaitan dengan konsumsi ini. Jadi kalau X ini income, Y-nya konsumsi, ya, konsumsi. Maka pernyataan hubungan antara income dan konsumsi tadi seperti ini, beta 1 ditambah beta 2 X, di mana beta 2 harus di antara 0 dan 1. Karena apa? MPC tadi, marginal propensity to consume. Ya. Nah, ini peran matematiknya yang mengantarkan pernyataan Keynes tadi, ya. Oke, kita lanjut Kak. Nah, sekarang bagaimana perannya ini? Jadi kalau secara matematik bunyinya begini, beta 2 ini namanya slope, ya. Slope. Ini slope-nya. Jadi kalau si X ini berubah 1 unit gitu ya, X ini berubah 1 unit misalnya dari 2 ke 3, 2 ke 3 kan selisihnya 1 nih. 1 kali beta 2, jadi beta 2 ini ditambah. Nah, jadi kalau ada 2 nilai X yang berbeda satu-satuan, maka X yang lebih besar akan menyumbangkan sebesar beta 2 ini ke Y. Beta 1 ini sering disebut dengan intercept. Ya. Beta 1-nya intercept, beta 2-nya slope. Beta 2-nya punya arti seperti itu. Jadi kalau X berubah satu-satuan, maka Y berubah sebesar beta 2 satuan. Beta 1 tidak harus selalu punya arti. Beta 1, ingat ya, intercept tidak harus selalu punya arti. Bahwa beta 1 ini punya arti kalau dalam pengamatannya ada X yang nilainya 0. Kalau tidak ada pengamatan X yang nilainya 0, beta 1 tidak bisa diartikan kalau X-nya 0 gitu ya, nggak bisa. Oke. Nah, bagaimana peran ini gambarannya tadi, gambarannya. Jadi kalau income-nya itu dilambangkan ini X nih, dinotasikan X, kemudian pengeluarannya itu konsumsinya itu Y, maka gambar kira-kira hubungannya seperti ini. Jadi kalau ada perubahan X 1 unit, maka perubahan Y-nya sebesar beta 2 atau sama dengan MPC-nya. Oke. Nah, baik. Nah, seterusnya, ini peran statistiknya. Peran statistiknya agak beda persamaan 132 ini dengan persamaan 131. Nah, ini namanya model matematik. Model matematik itu tidak memperhitungkan adanya error. Tidak memperhitungkan adanya error. Ya, ini model matematis. Ya. Makanya peran matematik. Nah, perannya statistik ini, ya, kalau statistik selalu mempertimbangkan adanya error. Bahwa X adalah income. Y-nya ini adalah consumption, jadi konsumsi. Bisa dibayangkan dua orang yang income-nya sama, yang income-nya sama ya, dua orang income-nya sama, pengeluaran konsumsinya bisa beda. Nah, itu makanya muncul apa yang disebut dengan disturban di sini. Disturb, pengganggu, disturb itu pengganggu. Jadi disturbance ini pengganggu. Nggak bisa bahwa konsumsi itu hanya dipengaruhi oleh income. Bisa jadi yang saya sampaikan tadi, dua orang ya, sama nih, katakanlah dari kecil dia barengan terus, sampai kerja barengan terus, sehingga income-nya sama gitu ya. Tapi Y-nya konsumsinya bisa beda karena berbagai hal. Mungkin masalah dietnya ya, dietnya. Yang satu ini si A ini cuma konsumsinya daging paling tinggi ayam. Nah, nggak bisa selain ayam misalnya. Sementara yang B bisa daging sapi, bisa macam-macam, ya.
Jadi beda, ya kan? Kan di sini hanya yang pengaruhi hanya income. Bisa juga selain diet kan bisa yang lain, jumlah anggota keluarga misalnya, ya nggak bisa disamakan. Nah, oleh karenanya ada disturban ini. Nah, bedanya model matematik dan model statistik yaitu adanya disturban dalam model statistik, adanya error, ya, adanya error. Oke, nah itu bedanya. Karena begini, kan nggak mungkin data itu dalam satu garis. Tidak mungkin data itu dalam satu garis. Ya, dalam income yang sama, konsumsinya di sini semua. Kalau di sini misalnya income di sini nggak bisa dia sama persis dalam satu garis. Ya. Nah, jadi perbedaan antara yang ini adalah observasi, yang diobservasi, ini ya. Dan di sini adalah nanti dikatakan di sini adalah taksirannya, gitu ya. Taksiran atau apa namanya, prediksi gitu ya. Itu yang disebut dengan disturbannya. Jadi disturban itu selisih ini. Dalam ukuran tegak ya, ukuran tegak begini. Nah, oke. Nah, sekarang data nih. Datanya bisa dapat dari mana aja. Kalau yang berkaitan dengan sumber data kan banyak ya. Kalau di Indonesia ada namanya BPS, ada kantor-kantor lain atau pengamatan sendiri kan bisa aja. Ya. Nah, setelah data diperoleh, maka data tersebut digunakan untuk mengestimasi. Apa yang diestimasi? Ya ini tadi, beta 1, beta 2 ini berat. Jadi beta 1 dan beta 2 ini sering disebut dengan parameter. Parameter. Parameter itu sesuatu yang mencirikan populasi. Oke, kalau X dan Y ini misalnya yang berkaitan dengan apa namanya, permintaan. Kalau ini apa, income dan pengeluaran ya, income dan pengeluaran mungkin kalau lebih spesifik ya, untuk populasi yang mana? Bisa saja kalau misalnya ini pegawai ASN yang mana dulu kan itu kan. Mungkin berbeda dengan X dan Y hubungan untuk pegawai-pegawai yang BUMN misalnya. Ya, bisa jadi beda ya. Sehingga beta 1 dan beta 2-nya juga beda ya. Tetapi harapannya tetap bahwa beta 2 ini nilainya di antara 0 dan 1. Karena itu MPC. Kalau kita berbicara hubungan antara income dan konsumsi ya. Nah, ini menggunakan data tabel I1. Tabel I1-nya adalah ini ya. Tabel I1-nya adalah ini. Ini adalah datanya di Govindara Julu ya, data Y. Y-nya adalah personal consumption expenditure. X-nya gross domestic product, GDP. Ya. Kalau tadi ini diibaratkan ini income, ini consumption ya, ini income, ini konsumsi. Jadi ada dua data di sini, data dari tahun 1960 sampai 2005 di data ini ya. Nah, ini sumbernya Economic Report of the President tahun 2007 Amerika ini ya. Ya, oke. Nah, datanya seperti ini. Datanya seperti ini diperoleh ini gambaran dulu ya, kita belum bagaimana menganalisisnya dan sebagainya, nanti saja ya. Nah, diperoleh datanya seperti ini, bahwa Y-nya di sini adalah PCE, Personal Consumption Expenditure. Kalau ada topi di sini ini taksiran ya. Taksiran Personal Consumption Expenditure pada waktu T. Pada waktu T, T-nya adalah tahun ya. T-nya ini tahun nih. T-nya tahun. Sama dengan min 299,5913 ditambah 0,7218 XT.
Nah, T-nya ini bisa digantikan nih tahun ke-1, 2, 3, 4 bisa. Atau tetap seperti ini bisa ya. Yang jelas ini T adalah waktu. Jadi kalau kalau misalnya T-nya ini X-nya. Jadi kalau GDP-nya 2.500, PCE-nya 1597 ini pada tahun 1960 ya. Dan seterusnya. Nah, jadi hubungannya seperti ini. Oke. Nah, ini kita lihat sekarang 0,7218 di antara 0 dan 1. Nah, ini secara matematis ya, secara matematis angka ini sudah memenuhi hukum MPG tadi. Lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1 ya, lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Itu secara matematis ya. Nah, secara statistik ya perlu diuji. Perlu diuji ya. Apakah MPG-nya itu secara statistik memang lebih kecil dari 1 ya. Ini perlu diuji secara statistik. Kalau iya ya berarti secara statistik hipotesisnya benar gitu ya. Nah, kalau yang dimaksudkan untuk forecasting misalnya kita lihat pada tahun 2006 ya. Datanya nggak ada nih datanya. Karena forecast itu ke depan. Andai kan data terakhir itu 2005, berarti kalau untuk 2006 berarti kita memforecast. Kita memforecast pada tahun 2006 ya. Masukkan data 2006 sini. Kira-kira misalnya GDP ya. GDP pada tahun 2006 itu 11.319,4 GDP-nya. Maka PCE-nya berapa PCE-nya? Nah, ini PCE-nya itu dengan memasukkan nilai GDP pada tahun 2006. Nih. Ya, dimasukkan, dikalikan, tambahkan nih. 7870,7516 atau 7870. Satuannya lihat, satuannya billion dollars ya. Billion itu kalau bahasa Indonesianya miliar. Kalau million juta ya. Jadi kalau million nolnya 6, billion nolnya 9 ya. Jadi kalau mau dikalikan mau jadi billion ya, ini komanya bergeser 9 digit ke belakang. Oke ya. Nah, itu untuk forecast. Forecast artinya memprediksi ya. Nah, oke. Oke. Nah, hubungan antara MPG dan M, di mana M di sini adalah income multiplier, di multiplier effect. Multiplier effect. Oke, kalau MPG-nya diketahui, maka M rumusnya sama dengan 1 dibagi 1 min MPG. Kalau MPG-nya 0,72, maka 1 dikurang 0,72 adalah 0,28. 1 dibagi 0,28. Jadi M-nya 1 dibagi 0,28, 3,57. Ya. Nah, M atau multiplier effect ini, ya, ini merupakan suatu kenaikan kalau nilainya lebih dari 1. Increase. $1 investment, $1 investasi akan akhirnya ya, akhirnya akan menjadi 3 kali, threefold ya. 3 kali, kenaikannya 3 kali dalam pendapatan, dalam income ya. Oke. Nah, itu kalau misalnya lebih kecil dari 1 ya decrease ya. Kalau lebih besar dari 1 increase gitu ya. Itu hubungan MPG dan M, multiplier effect. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu? Belum, Pak. Ya, oke. Nah, kalau apa namanya untuk keperluan kendali, formula tadi dibalik. Misalnya, kita menginginkan personal consumption expenditure-nya yang nilainya tertentu. Jadi 8750 sama dengan min 299, sekian kali ditambah 0,7218 kali ini GDP. Kita mau menentukan GDP-nya itu berapa harusnya. Ya. Nah, jadi di GDP-nya kalau ini dicari diselesaikan persamaannya adalah 12.537. Nah, ini kalau pemanfaatan dari model yang paling sederhana dari model ekonometrika ini atau untuk keperluan kendali. Oke? Nah, oke.
Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi kalau kita ini lihat tipe ekonometrinya ya. Ada ekonometrika secara teori ya. Kalau ini sebetulnya ekonometrika itu adalah gampangannya begini. Penerapan statistik dalam bidang ekonomi gitu ya. Penerapan statistik dalam bidang ekonomi ya. Kalau yang secara teori ya nggak diajarkan di sini. Makanya di sini nama mata kuliahnya adalah ekonometrika terapan, applied econometrics. Tetapi namanya applied itu bukan berarti tidak ada teorinya ya. Bukan berarti tidak ada teorinya. Tetap harus diberikan teori ya. Oke. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, oke. Nah, alat yang digunakan tadi ya walaupun belum disebutkan ya belum disebutkan itu adalah namanya regresi ya. Namanya regresi. Nanti kita lihat apa perbedaannya antara regresi dan korelasi ya. Jadi yang dimaksudkan dengan regresi ya, regresi ini kalau terminologi modernnya. Jadi analisis regresi itu berkaitan dengan studi atau mempelajari ketergantungan satu variabel ya, ketergantungan satu variabel yang namanya sering disebut dengan dependent variable atau variabel yang tergantung ya, pada satu atau lebih variabel yang sering disebut variabel explanatory atau variabel penjelas. Ada yang disebut variabel independent karena bebas ya, atau variabel penjelas ya. Sini. Oke? Dengan cara memandang ini bagian yang kita lakukan itu mengestimasi, mungkin juga memprediksi, ya, mengestimasi, mungkin juga memprediksi. Apa yang diprediksi? Yang berkaitan dengan rata-rata, nilai rata-rata dari variabel-variabel yang tergantung ini, variabel dependent ini, ya, berdasarkan variabel-variabel penjelasnya. Jadi variabel penjelas itu atau variabel yang mempengaruhi, variabel yang bebas ini, variabel tak bebas yang dependent, ya. Itu regresi, ya. Oke, itu analisis regresi. Jadi kalau misalnya ini secara sekilas salah satu teladan ya, ini adalah tinggi orang tua, tinggi ayahnya. Tinggi ayahnya ini dipilih memang bilangan-bilangan bulat saja. Yang 60, yang 65, yang 70, yang 75 kan enggak, bukan berarti nggak ada yang di sini ya, ada. Cuman ini untuk menggambarkan saja. Nah, yang tinggi ayahnya 60 inci, oke. Mohon maaf nih. Ini karena bukunya terbitan Amerika, maka satuan-satuan pengukurannya ini bukan metrik. Jadi satuan tinggi, satuan panjang itu jarang menggunakan sentimeter, tapi inci, ya, inci. Biasanya kalau ukuran seperti itu inci atau juga dalam 12 inci itu ada satu kaki. 1 inci 2,54 cm gitu ya. Oke. Ini kalau 60 inci ya ini 5 kaki. 5 kaki. 5 feet. Kalau saya itu misalnya 5 feet 5 feet 7 inch gitu ya, 57 gitu ya. 172 cm itu. Nah, ini anaknya. Nah, ini anaknya. Nah, yang 60 ini beberapa data yang berkaitan dengan tinggi anaknya. Tinggi anaknya ini sekitar ini. Yang 65 sekitar ini, ya. Paling kecil ini, paling besar ini, paling tinggi, paling besar nilainya gitu ya. Nah, distribusinya seperti ini. Seperti ini. Nah, sedangkan yang di sini itu rata-ratanya. Jadi rata-rata dari yang ayahnya 60 inci ini, di sini rata-rata tinggi anaknya. Yang di sini rata-ratanya di sini ya. Nah, ternyata yang dihubungkan oleh garis lurus ini adalah rata-ratanya. Rata-rata dari kelompok tinggi anak pada masing-masing kategori tinggi orang tua, tinggi ayah, gitu ya. Oke.
Nah, jadi hubungan yang lain misalnya, hubungan yang lain. Ini hubungan antara laju pengangguran. Jadi unemployment tuh kalau employee kan bekerja, unemployed tidak bekerja. Jadi laju pengangguran. Di sini laju pengangguran ya, atau tingkat pengangguran dalam persen. Di sini perubahan money wages, upahnya, upah. Ini upah. Nah, datanya yang titik-titik ini, yang datanya titik-titik ini. Kalau di sini tadi ya hubungannya terus ke atas begitu, ini hubungan antara laju perubahan upah ini sebagai fungsi dari persentase pengangguran ini seperti ini. Dia turun tapi melengkung. Turun tapi melengkung begini, ya. Ini yang disebut dengan kurva Phillips, ya. Kurva Phillips. Kemudian ada lagi yang menghubungkan antara laju inflasi dengan rasio, kalau di sini bilang holding in relation, jadi money holding. Jadi ini uang terhadap income, jadi mungkin tabungan gitu ya. Rasionya. Nah, ini hubungannya seperti ini. Nah, ini yang hubungan seperti ini, yang hubungan dengan data-data ekonomi ini kita pelajari dalam econometrics ya. Econometrics. Baik, berikutnya. Nah, kalau dilihat dari hubungan fungsinya tadi ya, yang matematik tadi, yang hubungan apa namanya model-model matematik tadi, itu umumnya sifatnya deterministik. Determin itu tertentu. Jadi deterministik itu di sini bedanya dengan model-model statistik atau model stokastik. Istilah stokastik itu lawannya deterministik. Ya, stokastik itu ada unsur probability, ada unsur peluang karena random. Ya, ini misalnya contoh dari hubungan yang sifatnya deterministik, bahwa usaha merupakan fungsi dari hasil kali, ya, hasil kali massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak misalnya. Nah, itu ini nggak ada error nih, nggak ada error ya. Jadi yang nggak ada error, yang model matematik tadi itu sifatnya deterministik. Sedangkan yang ada errornya itu sifatnya stokastik atau probabilistik. Nah, yang tentunya yang dipelajari itu yang sifatnya stokastik atau probabilistik atau ada unsur peluang, ada unsur peluang ya. Nah, baik. Nah, alat tadi yang barusan kita sebut tadi, itu yang kita gunakan itu adalah regresi. Nah, perlu diperhatikan bahwa meskipun analisis regresi itu berkaitan dengan ketergantungan satu variabel pada variabel-variabel yang lain, ya, ini perlu diingat ya, tidaklah tidak harus berarti bahwa hubungan mereka itu adalah kausasi. Kausasi itu sebab akibat. Ya, kalau asal data aja dipasang, dianalisis, ya bisa saja keluar nilai regresinya ya. Tapi bukan begitu. Ya. Ini hubungan secara statistik. Hubungan secara statistik ini apa yang dikatakan Kendall sama Stuart ya. However strong and however suggestive ya, ya. Walaupun kuat, walaupun suggestive, can never establish causal connection. Tidak pernah bahwa dia itu bisa diartikan sebagai hubungan sebab akibat. Karena yang hubungan sebab akibat itu datangnya tidak bisa jadi harus dari luar statistik. Ya, sudah luar statistik. Kayak tadi misalnya kalau harga naik maka permintaan turun, mengatakan naik turun, ya. Kalau harganya naik maka permintaan turun, kalau harga turun maka permintaan naik. Secara umum begitu, ya. Itu kan. Jadi itu dinyatakan dalam regresi. Yang mana yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi harga.
permintaan yang dipengaruhi. Nah, gitu. Itu secara ilmu ekonomi, kalau statistik itu hanya alatnya. Alatnya yang menyatakan bahwa kalau harga berubah, maka permintaannya berubah. Jangan dibalik. Nah, jangan dibalik. Nah, jadi siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi itu tergantung ilmunya. Jadi ilmu ekonomi seperti itu mengatakannya. Ya. Oke. Oke, jadi misalnya dalam dalam bidang pertanian, ini dicontohkan dalam bidang pertanian. Ya. Misalnya, bahwa ini diasumsikan bahwa curah hujan itu does not depend, tidak tergantung dari hasil, tapi hasil crop, hasil tanaman itu bisa saja dipengaruhi oleh curah hujan. Dan yang dibalik, bukan curah hujan dipengaruhi oleh hasil. Nah, ini kan sesuai dengan bidang ilmunya, ilmu pertanian, gitu ya. Jadi memang kalau dibalik bisa saja keluar hasil, kalau komputer itu disuruh menghitung ya keluar, tapi tidak apa namanya harus punya keberartian gitu. Punya keberartian itu kalau sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Oke. Kalau ada yang bertanya langsung di stop ya. Nih, nggak apa. Oke, sekarang bagaimana regresi itu dan korelasi? Tadi sudah dijelaskan bahwa korelasi itu, bahwa regresi itu analisis statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan ya fungsional, hubungan dalam bentuk fungsi dari satu variabel tak bebas yang diakibatkan oleh satu atau beberapa variabel bebas atau variabel independen ya. Nah, sedangkan korelasi ini digunakan untuk mengukur kekuatan strength, kekuatan atau derajat kekuatan, derajat asosiasi linier dari dua variabel tersebut. Ya. Asosiasi linier, ya asosiasi. Bagaimana hubungan secara linier, ya. Itu korelasi, mengukur keeratan hubungan, ya, mengukur keeratan hubungan. Asosiasi linier, oke, itu korelasi. Oke, nah bagaimana sifat alami, nature, dan sumber-sumber data untuk analisis ekonomi itu. Ini macam-macam data, tipe-tipe data. Sebagaimana kita ketahui, tipe data itu yang pertama, ini bisa diklasifikasikan menjadi 3 ya. Yang pertama, data yang kita amati menurut waktu. Namanya juga menurut waktu, deret waktu. Data yang diamati menurut deret waktu. Deret waktunya bisa saja harian. Bisa saja harian, misalnya ini stock prices, kemudian laporan cuaca, itu harian. Mungkin juga harga emas harian, harga macam-macam harian. Yang dilaporkannya harian oleh pihak yang berwenang. Ya. Bisa saja mingguan, bisa saja bulanan. Ya, kayak kalau misalnya laju pengangguran, indeks harga konsumen itu misalnya bulanan. Ya. Kemudian yang quarterly itu 3 bulanan. Jadi setahun dibagi menjadi 4, 3 bulanan. Itu misalnya seperti gross domestic product ya. Yang tahunan misalnya budget pemerintah gitu. Ya, government budget ya itu tahunan misalnya. Ada yang 5 tahun sekali, kalau tahunan annual, kalau 5 tahun itu quinennially. Kalau quintet itu kan 5 ya. Quinennially itu 5 tahun sekali. Seperti sensus ya. Sensus apa? Sensus manufaktur ini.
Kalau di Amerika, nggak di Indonesia yang 5 tahun apa. Nggak tahu sensus ekonomi 10 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Ini desennially. Desen. Dek itu 10. Ya. Jadi per 10 tahun. Ini sensus populasi. Kayaknya ini disepakati oleh semua dunia ini. Sensus itu per 10 tahun sekali. Ya. Nah ini sumber datanya. Ada yang seperti itu deret waktu. Jadi pengamatannya apakah harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Ya. Tapi sementara dengan perkembangan komputer yang semakin canggih ini, waktunya bisa lebih cepat lagi. Mungkin per jam gitu ya, per jam. Itu bisa berubah. Tergantung. Ya, pokoknya data yang diamati menurut waktu. Itu data time series. Ya. Oke. Kemudian yang kedua itu cross section. Nah, kalau cross section itu pada waktu tertentu. Pada waktu tertentu itu diamati banyak variabel. Ya, banyak variabel. Ya. Oke. Jadi misalnya kalau sekarang saya mengamati setiap siswa yang ada di sini, misalnya tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga dan sebagainya, itu data cross section. Ya, data cross section. Oke. Nah, gabungan keduanya itu disebut dengan data gabungan, pool data. Di mana data gabungan ini masih bisa dibagi lagi menjadi panel data. Panel data, data longitudinal, ya. Ini ada sedikit perbedaan sebetulnya, ya. Ada micro panel data, tapi dalam ekonometrik sering dikenal hanya 3 panel data gitu saja. Ya. Jadi ada time series, data cross section, gabungan keduanya menjadi data panel. Ya, misalnya kalau kita mengamati beberapa variabel sekaligus, ya beberapa variabel sekaligus dari kabupaten kota yang ada di provinsi Bengkulu ini beberapa tahun gitu ya, beberapa tahun misalnya dari tahun 2016 sampai 2021 misalnya yang ada datanya. Ada PAD, ada pengangguran, macam-macam ya variabelnya. Nah, itu datanya panel. Oke. Nah, ini misalnya. Ini adalah data produksi telur, data satu-satu ini ya. Mungkin saya juga kalau misalnya di Excel mana nih? Ini ya. Oke, saya share. Ini saya Excel kan tadi. Oke. Nah, ini data dia. Oh, ini gambar. Oke, kalau diplotkan yang Amerika Utara ini, kalau di atasnya Kanada ini USA, ini Amerika Serikat, itu dari ujung barat ke ujung timurnya, kalau sebetulnya bentangannya nggak beda jauh dengan dari Sabang sampai Merauke. Ya, bentangannya. Hanya saja kalau di Indonesia ini banyak lautnya, kalau di sana banyak daratannya gitu ya. Di sana sudah lama 50 state, 50 negara bagian, kita ini masih selalu bertambah nih, sekarang 34 provinsi aja masih ada mau penambahan-penambahannya. Oke. Ini datanya. Kalau kita lihat ini data, kalau kita lihat ya, ini state-nya, state itu negara bagian, hampir sama dengan provinsi gitulah ya. Tapi agak beda dalam hal apa namanya manajemennya. Nah, Y1, Y2 ini produksi telur. Ya, tahun 90, tahun 91. Ini datanya Gujarat ini juga udah apa namanya data lama juga. Tapi nggak apa, tapi data ini memang data real ya. X1, X2-nya ini harga per dosin. Harga per dosin. Ya. Kalau 1 itu tahun 90, kalau 2 itu tahun 91. Ini dari segi waktunya 2. Ya. 2. Dari segi yang diamatinya ini ada datanya ada 50 state ya, 50 negara bagian. Nah, ini datanya termasuk data panel itu. Ya.
ada ya, setidaknya 2 variabel ya, X1 dan X2. Kemudian selain harga dan produksi ya. Oke. Oke. Baik. Nah, sumber data banyak. Bisa aja internet asal bisa dipercaya ya. Sekarang banyak data-data yang sifatnya online yang mungkin masih bisa eh, di apa namanya diakses dari waktu ke waktu. Misalnya data misalnya apa tuh cryptocurrency dan sebagainya itu bisa di link setiap saat ya. Oke, ini data yang lain. Nah, kalau nanti ada data yang tulisannya begini, ini subscribe-nya -1 ini, subscribe-nya -1 ini artinya data satu periode sebelumnya gitu, F-1, C-1 ya. Jadi kalau ini 1935, ini 19 berarti data 1934 itu. Misalnya dari data itu ya. Oke, ini data investasi ya. Contoh ini contoh data. Nah, ini mengenai akurasi data. Akurasi data ya nanti bisa dibaca sendiri bahwa meskipun banyak data yang tersedia dalam untuk penelitian-penelitian ekonomi, maka kualitas dari data tersebut bisa saja belum tentu bagus ya, belum tentu bagus. Nah, apa alasan-alasan data tersebut belum tentu bagus? Bagus itu dalam artian ini ya, kualitas ya, bisa jadi ada error, bisa jadi ada misalnya tidak sesuai dengan keinginan kita, atau datanya ada yang hilang, atau datanya tidak dilengkap dan sebagainya ya. Itu kira-kira nanti bisa dibaca apa saja yang ada di sini ya. Ya. Oke, alasan-alasannya tidak sesuai dengan bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Oh, bukan itu datanya. Gitu. Nah, dalam menggunakan statistik baik itu untuk mendeskripsikan variabel yang paling sederhana ya, statistik deskriptif gitu ya. Itu kita juga harus tahu apa yang disebut dengan skala pengukuran. Ya, skala pengukuran. Ya. Skala pengukuran yang paling primitif itu namanya skala nominal. Ya, skala nominal. Bahwa skala nominal ini angka itu hanya melambangkan sesuatu. Angka itu hanya melambangkan sesuatu. Misalnya kita punya variabel jenis kelamin, laki-laki, perempuan, male, female, status, ya status pernikahan, married, unmarried, divorce, separated. Ini kalau istilah di Amerika itu. Mungkin kalau kita kawin tidak kawin gitu aja. Mereka sampai 4 misalnya. Nah, di sini untuk analisis yang harus diangkakan misalnya, kan kita mau misalnya laki-laki perempuan nih, mana yang nol, mana yang satu, terserah kita. Mau nolnya laki-laki, satu perempuan. Atau satu laki-laki, nolnya perempuan, nggak apa-apa. Atau misalnya pekerjaan. Pekerjaan itu juga skala nominal. Kalau kita mau mendefinisikan pekerjaan itu ada PNS atau ASN, TNI Polri, BUMN, dan sebagainya. Banyak kan? Nah, pemberian angka yang mana, yang satu, yang dua, yang tiga, terserah kita. Makanya disebut dengan skalanya nominal. Angka hanya melambangkan sesuatu. Nah, kalau tidak hanya melambangkan sesuatu, tapi bisa diurutkan. Kalau ini nggak bisa diurutkan nih, mana yang duluan, mana male female, terserah. Mana yang merit, unmerit, dan sebagainya, terserah. Ya. Tapi kalau ordinal ini bisa diurutkan. Ya. Bisa diurutkan, karena ada unsur natural ordering. Order, itu urut, tata. Ya. Misalnya dalam penggradingan, dalam pemberian kejuaraan, ya, juara 1, 2, 3, grade A, B, C. Kalau A itu lebih bagus, paling bagus, B sedikit kurang bagus, C kurang ini. Ya, kan itu berarti ada pengurutan.
kita bisa urutkan bahwa dari yang terbaik ke yang kurang baik misalnya. Atau misalnya ini income. Income kalau kita membagi income itu hanya 3 kategori. Upper, middle, lower. Lower pasti lebih rendah daripada middle, apalagi dibanding upper gitu ya. Jadi adanya unsur pengurutan. Nah, kalau unsur pengurutan itu kita nggak bisa antara A, B, dan BC ini apakah perbedaan nilai antara A dan B, grade A dan B dan C itu sama jaraknya? Nggak bisa. Yang bisa hanya memposisikan bahwa A itu di sini terbaik, B terbaik berikutnya, C terbaik berikutnya. Itu. Ya. Agar bisa ini skala ordinal ya. Contoh lain skala ordinal itu kalau kita menjawab kuesioner, yang sifatnya perseptif ya, persepsi. Misalnya ada pernyataan misalnya saya sering terlambat misalnya gitu kan. A sangat tidak setuju atau sangat tidak setuju, 2 tidak setuju dan sebagainya. Nah, itu antara 1, 2 dan 2, 3 itu ya, itu jaraknya belum sama, itu skala ordinal. Ya, skala Likert itu skala ordinal. Ya. Oke. Sedangkan agar bisa apa namanya dibedakan, diukur jaraknya, diukur perbedaannya, kita punya skala yang berikutnya yaitu namanya skala interval. Skala interval, nilai ujian skala interval ya. Temperatur skala interval. Itu apa namanya? Selain misalnya nominalnya ada, bisa diurutkan, bisa dicari nilai perbedaannya. Ruang A suhunya 24 derajat Celcius, ruang B 16 derajat Celcius. Biasanya dikatakan bahwa A lebih hangat 24 dikurang 16 ya, 8 derajat Celcius daripada ruang B. Angka 24 dan 16 itu tidak bisa dibandingkan. Supaya bisa dibandingkan, kita punya skala yang terakhir, namanya rasio. Rasio itu memungkinkan adanya pembandingan. Jadi perbandingan dalam artian dibagi ya. Nah, misalnya kalau kita lihat uang biru kita itu 50.000, nominalnya 50.000, yang merah 100.000 nominalnya. Kalau diurutkan dari yang kecil biru duluan, merah belakangan. Kalau dari yang besar, yang merah duluan, biru belakangan. Itu ordinalnya, bisa diurutkan. Bisa diselisihkan, bisa. Bahwa 100.000 dan 50.000 itu ada selisihnya 50.000. Bisa dirasiokan, bisa. Kalau merah itu ditukar yang biru, dapat 2. Nah, gitu. Itu artinya skalanya rasio. Nah, yang membedakan skala rasio dan skala interval ini adalah ada atau tidaknya nol mutlak. Nah, temperatur Celcius, Fahrenheit, dan sebagainya itu skalanya interval. Nilai ujian interval. Misalnya ada seseorang nilai ujiannya 0. Apakah dia bodoh? Belum tentu. Karena bisa jadi dia pintar, tetapi tidak mengerjakan. Dikasih nilai 0. Nah, kalau di sini 0 derajat Celcius itu hanya konsensus. Si Celcius bilang, kalau air membeku itu saya beri nilai 0. Demikian juga Reaumur. Tapi Fahrenheit mengatakan enggak. Air membeku, kalau tempat saya 32, gitu kata Fahrenheit. Ya, sama aja begitu. Berbeda dengan ini. Ya, 0 cm tidak ada panjang, 0 liter tidak ada isi, ya, 0 kilogram tidak ada berat, 0 rupiah nggak ada uang. Nah, itu nolnya mutlak. Nolnya mutlak. Jadi kalau nolnya mutlak, maka skala pengukurannya rasio. Kalau nolnya tidak mutlak, skala pengukurannya interval. Oke, itu dari skala pengukuran. Karena skala pengukuran itu akan menentukan jenis statistik apa yang cocok. Ya. Misalnya, kalau kita punya skala pengukuran, misalnya variabel gender jenis kelamin, kan ini kalau digantikan 01, 01, 01, 01. Nggak mungkin lah kita mengukur rata-rata gender. Nah, pasti nilainya di antara 01, tidak bermakna. Kalau ini diberi angka 1, 2, 3, 4. Misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, dirata-ratakan. Kalau komputer suruh merata-ratakan, bisa.
tapi nggak punya arti. Misalnya dapatkan rata-rata 1,5, apa artinya antara merit dan unmerit? Kan nggak begitu. Nah, jadi kalau untuk skala nominal yang paling cocok itu mungkin frekuensi ya. Oke, data kita pengamatan laki-lakinya sekian, perempuannya sekian. Yang merit sekian, unmerit sekian, divorce sekian, separated sekian ya. Frekuensi yang paling cocok. Ukuran yang lain nggak cocok. Ya, nggak cocok. Paling modus itu kan frekuensi paling banyak ya. Tapi median nggak bisa dong, karena urutan 1, 2, 3, 4 atau 1, 2 di sini tergantung kita. Nah, gitu. Nah, kalau ordinal agak ada tambahan. Apa yang bisa di sini sebagai frekuensi tadi, mungkin karena sudah diurutkan, medianya oke, bisa lah. Ya, medianya bisa. Tambahan informasi statistik yang bisa digunakan cocok ya untuk skala ordinal. Ya. Rata-rata nggak cocok, rata-rata belum cocok karena untuk skala ordinal ini sebetulnya abuse karena skala antara 1, 2, dan 2, 3 itu jaraknya belum tentu sama. Nah, kalau udah skalanya interval, boleh frekuensi boleh, modus boleh, median boleh, ya. Apalagi rata-rata juga boleh, ya. Udah boleh. Nah, apalagi yang rasio. Ini hampir semua, ya bisa dikatakan semua statistik, ya. Oke ya. Statistika itu ilmunya, statistik itu fungsi dari data. Jadi rata-rata statistik, standar deviasi statistik, varian statistik, modus statistik, median statistik. Ini statistik semua. Karena fungsi dari data. Oke? Baik. Mungkin ada yang mau ditanya nih. Lanjutkan kalau nggak ada ya. Jadi ini adalah ringkasan dan konklusi dari bab yang barusan kita pelajari. Ini summary-nya, summary dan konklusinya ya. Bahwa the key idea, jadi ide adanya analisis regresi itu adalah untuk mempelajari ketergantungan secara statistik satu variabel yang sering disebut dengan variabel dependent itu pada satu atau beberapa variabel yang sering disebut sebagai variabel explanatory. Pertama ya. Tujuan dari analisis tersebut adalah mengestimasi dan atau bisa atau. Artinya kalau atau ya ini saja itu ini saja. Memprediksi rata-rata, mean itu rata-rata. Ya. Istilah lainnya juga average value, rata-rata juga. Rata-rata apa? Variabel dependent, variabel yang terikat tadi. Berdasarkan nilai-nilai variabel penjelas yang diketahui. Known, ya, yang diketahui. Yang ketiga, dalam prakteknya, keberhasilan dari analisis regresi itu tergantung pada ketersediaan data yang sesuai. Ya, data yang sesuai. Bab ini mendiskusikan nature, sifat alami, sumber, ya, dan batasan-batasan data yang secara umum tersedia untuk penelitian, khususnya untuk ilmu-ilmu sosial. Yang keempat, dalam sebarang penelitian atau riset, peneliti harus secara jelas, ya, clearly state, ya, menyebutkan sumber data yang digunakan dalam analisis. Sumber datanya dari mana, gitu ya. Kemudian definisi-definisinya juga harus jelas. Metode pengumpulan datanya, ya, dan mungkin juga kalau ada gap-gap, ada keterbatasan-keterbatasan atau ada sesuatu yang dihilangkan, omit itu hilangkan dari data,
Ya. Demikian juga kalau ada revisi data. Revisi data. Oke? Yang terakhir, karena pembaca may not have the time, bisa saja tidak memiliki waktu, energi, atau sumber daya untuk track down the data, untuk meneliti, memverifikasi, memvalidasi data, maka pembaca has the right to presume, yang memiliki hak untuk berasumsi bahwa data-data yang digunakan oleh peneliti itu have been properly gathered, telah dikumpulkan secara proper seperti apa adanya, ya, dan perhitungannya dan analisisnya itu benar. Ya, pokoknya begitulah. Pokoknya kalau datanya seperti itu, alat analisis yang digunakan sudah sesuai dengan metode, ya anggap aja benar, ya. Oke. Nah, ini biasanya apa saja sih yang eh, dibahas dalam ekonometrika itu, ya, gitu ya. Data bentuk datanya seperti apa ini, ya. Ini tabel 13 itu data CPI atau indeks harga konsumen dari 7 negara yang dikatakan sebagai seven industrialized ya, countries, negara-negara 7 negara. Ya. Datanya seperti apa? Ini datanya ya. 7 negara tersebut adalah United States, Kanada, Japan, France, Germany, Italy, UK, United Kingdom. Ya, oke. 7 negara. Di sini ada, kalau misalnya sudah biasa baca data-data ekonomi, kadang-kadang ada yang seperti ini. Seven industrialized countries with, nah ini ada tahun ya, 1982 sampai 1984 sama dengan 100. S, the base of the index. Jadi namanya juga indeks, indeks harga konsumen, indeks harga konsumen. Jadi ini adalah data-data indeks harga konsumen. Tetapi baca catatannya, data-data ini sudah sesuaikan dengan basis perhitungan bahwa tahun 82 sampai 84 itu 100. Kita lihat ya. Dari 82 sampai 84. Jadi ketiga data ini. Jadi 96,5, 99,6 ya. Dan 103,9 ini kalau di sini mengatakan 82, 83, 84 sama dengan 100, berarti ketiga tahun itu jumlahnya harus 300. Jadi ini jumlahnya 300. Dibuat menjadi jumlahnya 300. Aslinya itu datanya bukan ini, karena ini sudah indeks harga, maka ini sudah menjadi data indeks harga. Ya. Jadi ketiga tahun ini menjadi indeks harga. Jadi saya rasa begitu. Ini juga, misalnya ini kita ambil saja, ini ya, 5 tambah 6, 11 tambah 9, 20. Jadi 2 tambah 6, 8, 17, 20. 2 tambah 9 tambah 9, 20. Tambah 2, berarti 300. Ya kan? 300. Kita juga bisa melihat ini. Ini 94, 13, 20. Ini 20 kan? Nah, 300. Nah, gitu ya. Oke. Nah, itu cara bacanya, bahwa kalau dia sudah di atas, masing-masing ini di atas 100, berarti dia di atas indeks. Nilainya sudah di atas nilai sebenarnya. Ya. Nah, ini ya. Oke. Dan juga harus tahu terminologi misalnya laju inflasi misalnya. Untuk tiap data, hitung laju inflasi untuk tiap negara. Nah, kalau nggak ngerti pasti di sini ada penjelasannya. Bagaimana menghitung inflasi? Oke. Menghitung inflasi adalah ini ya. Ini current dikurangi previous ya. Current dikurangi previous dibagi previous kali 100. Jadi misalnya ini 8 Kanada misalnya, 85,6 dikurang 76,1, nilainya berapa? Dibagi 76,1. Habis itu dikalikan 100. Kan gitu. Itu datanya menjadi 12,48%. Nah, kalau
mau dibuat tabel lagi, ya harus tabelkan. Jadi caranya begitu. Kalau yang di sini 143,1 dikurang 135,5, ya, nilainya berapa dibagi 135,5. Itu inflasi pada 1991 Kanada gitu. Nah, semua dibikin seperti itu maksudnya. Jadi terminologi ekonomi juga harus mengerti. Kalau nggak ngerti cari aja, tanya Mbak Google. Ya, di A ini hanya untuk A itu menghitung inflasi, kemudian B itu mengeplotkan dulu, memplotkan antara laju inflasi untuk terhadap waktu ya dan sebagainya. Ini masih deskriptif. Nah, gunanya diplotkan itu untuk memberikan gambaran. Menurut waktu inflasinya ini gimana? Apa tambah besar, apa tambah menurun gitu ya. Itu digunakan untuk melihat kecenderungan jangka panjangnya, apakah naik apa turun. Naiknya lurus atau naiknya melengkung begini atau naiknya melengkung begini gitu ya. Nah, oke. Nah, itu eh, beberapa data ya yang mungkin berkaitan dengan bagaimana data-data ekonometrik ini. Nah, misalnya gini, harus tahu nih eh, terminologi appreciate, depreciate gitu ya, depresiasi misalnya gitu. Nah, dikatakan nilai dolar dikatakan appreciate jika nilai dolar tersebut can buy more units. Ya, jadi kalau $1 itu bisa digunakan untuk beli beberapa lebih mata uang lainnya ya gitu. Tapi kalau lebih sedikit dari mata uang lainnya, maka dikatakan depreciate. Jadi istilah appreciate, depreciate tadi ada marginal propensity to consume, ada di sini ada inflasi dan sebagainya, itu juga harus dipahami karena kalau nanti enggak, nah itu terminologi ekonomi ya, yang karena ini juga di magister ekonomi tentunya harus tahu. Nah ini tabel tabel oh ini exchange rate-nya ya, exchange rate. Nah perlu diketahui bahwa untuk membaca tabel seperti ini ada nggak pengecualian misalnya gitu. Nah ini tabel 14 di sini untuk soal 13 ini tabel 14 itu memberikan exchange rate harga mata uang lain terhadap dolar ya. Nah, kecuali United Kingdom. United Kingdom ini UK di sini itu keterangannya adalah exchange rate di sini didefinisikan sebagai banyaknya ya the units of foreign currency for $1. Nah, ini kalau yang lainnya untuk United Kingdom didefinisikan sebagai banyaknya US$ untuk 1 pound. Jadi dibalik di sini untuk UK ini gitu ya. Kalau yang lain $1 itu bisa bisa berapa yang lain atau yang lainnya. Jadi kalau ini misalnya tahun 85 $1 US sama dengan 0,7 dolar Australia, berarti lebih tinggi Australia kan itu kan di sini hanya dapat 0,7. Tapi kalau Kanada lebih tinggi US. Nah, oke. Oke. Tergantung mata uangnya juga, misalnya Jepang ini ya, yen, Meksiko, apa nih Korea nih won misalnya gitu harus tahu eh, nama won juga. Kalau enggak cari aja di internet ya. Baik. Nah, seperti ini misalnya. Seperti ini. Jadi kalau eh, permasalahan-permasalahan ekonometrika diantaranya misalnya gini, kalau kita punya data, ini data walaupun sudah lama ya, dari tahun berapa nih, 84 nih. Entah perusahaannya masih ada apa enggak nih. Ini perusahaannya ini. Ini impresi, nanti impresi apa? Impresi apa namanya? Yang dimaksud dengan impresi di situ, di sini adalah impression retained per week by the viewers, orang yang nonton nih, kesan ya, orang nonton. Nah, biasanya kalau misalnya di acara-acara tertentu di sana, di acara yang di live lewat televisi, yang di broadcast secara nasional atau bahkan internasional, itu advertising atau iklan itu mahal sekali. Dua event contohnya, dua event yang mahal sekali, hitungannya per detik itu adalah Super Bowl. Super Bowl Sunday ini Super Bowl ini sepak bola Amerika ya. Sepak bola Amerika itu bukan soccer. Kalau soccer itu sepak bola kita, football itu sepak bola kita. Kalau American football itu
bolanya lonjong. Nah, atau World Series. Nah, World Series ini baseball ya. Itu di dua pertandingan Akbar ini iklan itu mahal sekali. Karena juga ditonton oleh jutaan ya, hampir seluruh orang Amerika yang suka olahraga pasti nonton. Dan di sana itu merupakan hiburan gitu ya. Nah, eh, ini pengeluaran untuk iklan misalnya tahun 83 dalam juta dolar. Ya. Kemudian ini impresinya ya. Impresi berapa yang kesan nih. Ini beberapa perusahaan besar waktu itu, saya nggak tahu apa semua ini masih ada. Misalnya Miller Lite ini bir, ini Pepsi, ini straw, ini bir juga, ini Federal Express, Burger King, Coca-Cola dan sebagainya. Ya, ada yang komunikasi ini AT&T Bear ini Telkomnya lah. Ya. Kalau di sana Telkom kan telekomunikasi kan banyak, bukan hanya didominasi oleh satu. Kalau di sini Telkom saja ya untuk telepon rumah. Kalau sudah kalau ini dulu telepon rumah ini. Ya. Dan tahun 83 belum ada mobile ya. Ya mobile baru dirintis. Ya. Nah, ini saya nggak tahu perusahaan mana yang masih apa namanya survive gitu. Oke. Nah, intinya begini, dengan melihat data seperti ini, kita melihat bagaimana secara umum perusahaan-perusahaan ini gitu ya. Kalau apakah memang periklanan itu penting gitu ya. Apakah dengan iklan itu akan menambah impresi, ya, impresi ini banyak orang yang terus terhibur, apa namanya terpesona sehingga dia ikut membeli gitu ya, ikut membeli produk itu gitu. Oke, mungkin itu dulu ada yang ingin bertanya. Kalau ingin bertanya silakan. Masih belum pakai hitungan, masih apa namanya merefresh karena tadi 5 pertama tadi saya tanya background S1-nya beda semua. Ada yang manajemen, ada yang akuntansi, ada yang teknik, ada yang kebidanan atau apa-apa tadi kesehatan pokoknya ya. Oleh karenanya perlu di-adjust dulu. Saya yakin juga mungkin juga yang dari ekonomi pembangunan juga sudah lama tidak Lama nggak belajar belajar, lagi Pak. gitu kan. Hmm. Ya, jadi nggak ada salahnya saya mengulang dulu apa itu ekonomi trika ya. Jadi eh, yang berikutnya mungkin minggu depan.